Siapakah Tuhanmu akan menentukan nasibmu. Hukum Law of Attraction maupun hukum asumsi Neville Goddard meletakkan prinsipnya di atas dasar kepercayaan pada sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih berkuasa, yang panjenengan sebut dengan kata Tuhan. Sesuatu yang lebih tinggi atau berkuasa ini, atau Tuhan ini, akan menentukan nasib panjenengan. Salah menentukan Tuhan, panjenengan dijamin makin menderita. Bila tepat menentukan, panjenengan pasti hidupnya lebih baik dan berkecukupan. Inilah the secretnya hukum tarik-menarik dan hukum asumsi Neville Goddard. Alkisah ada seorang ibu bernama Ibu Rita. Ia tuh selalu mengeluhkan apa saja. Sampai-sampai saudaranya menyebutnya sebagai sang pengeluh. Suatu kali ia mengeluh, "Aku tak punya uang buat bayar arisan." Lalu ia mengeluh yang lain lagi, "Pinggangku sakit tiap hari ngepel lantai dan nyapu halaman." Lalu ia mengeluh dengan curiga, "Suamiku kok sering keluar kota ya? Ada apa sebenarnya?" Lain waktu ia mengeluh lagi, "Anakku nilainya pelajarannya kok makin buruk. Tidak seperti anak tetangga yang selalu juara." Sahabatku, Ibu Rita ini telah meletakkan masalah-masalah ke tempat yang lebih tinggi darinya. Tanpa sadar, ia memuliakan masalah-masalah itu, dan masalah-masalah itu menjadi penguasa hidupnya. Demikianlah ia memiliki Tuhan yang tak lain adalah masalah-masalah itu. Sesuatu yang diletakkan lebih tinggi akan berdampak pada kehidupan manusia. Demikianlah Ibu Rita. Ibu Rita memiliki Tuhan berupa masalah-masalah itu. Maka hidup Bu Rita kian hari kian banyak masalah, bahkan dengan skala yang makin besar, makin rumit, makin rumit. Apakah panjenengan seperti Ibu Rita? Ada masalah kecil mengeluh, "Waduh piye kijal, mumet dasku." Itu baru masalah kecil. Nah, kalau masalahnya lebih besar, jadi apa kemudian? Bisa-bisa minum wedang kopi sianida panjenengan. Pada kenyataannya, banyak sekali orang seperti Ibu Rita ini. Mereka tak sanggup meletakkan masalah sebagai sesuatu yang seharusnya bisa ditaklukkan. Mereka lebih percaya pada masalah-masalah, alih-alih mempercayai kemahakuasaan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Dan anehnya, sebagian orang-orang demikian justru dari kalangan orang yang sangat taat beragama. Saya punya surveinya soalnya. Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa sepertinya dipuja-puja, tetapi sejatinya malah ditaruh di level bawah, tidak dipercayai. Orang-orang demikian lebih mempercayai bank sebagai sumber keuangan, ya enggak? Mempercayai dokter sebagai sumber kesembuhan, mempercayai hasil panen sebagai sumber rezeki, mempercayai harga emas atau saham atau gaji kantor sebagai sumber pendapatan. Lebih parah lagi, mereka mempercayai tukang ramal sebagai sumber informasi. Tetapi panjenengan jangan salah, saya bukan bermaksud agar panjenengan anti terhadap bank, anti terhadap dokter, anti terhadap kantor, anti terhadap sistem perdagangan. Bukan itu maksud saya. Yang saya maksudkan adalah bila panjenengan sepenuhnya bersandar total pada hal-hal itu atau orang-orang yang tersebut, maka akan ada banyak kenikmatan kehidupan yang panjenengan akan lewatkan. Sayang kan? Jadi mulailah belajar untuk meletakkan kepercayaan panjenengan pada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya. Namanya juga Maha Kuasa, kok tidak dipercayai? Aneh kan? Tuhan Maha Kuasa yang memiliki kuasa atas kehidupan panjenengan, punya kuasa atas masalah panjenengan. Tuhan yang Maha Kuasa ini sanggup memulihkan sakit penyakit panjenengan, baik sakit badan, sakit hati, sakit dalam hubungan relasi, sakit cinta, sakit finansial, dan lain-lain. Yang panjenengan perlu lakukan adalah menyadari kembali kekuasaan Tuhan ini, Tuhan yang Maha Kuasa ini, lalu menyertakan Tuhan dalam pergumulan kehidupan panjenengan. Percayalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa ini mengasihi panjenengan, mengasihi sekali.
Percayalah bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa ini ingin panjenengan berkecukupan, bahkan berkelimpahan agar bisa membantu kaum miskin duafa. Percayalah bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa ini menginginkan panjenengan sehat walafiat, agar panjenengan bisa beraktivitas yang memberi manfaat untuk keluarga dan masyarakat. Percayalah bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa ingin panjenengan bisa sekolah yang baik, agar panjenengan makin cerdas dan bisa memberi sumbangsih bagi kehidupan masyarakat. Percayalah bahwa Tuhan ingin panjenengan berprestasi dalam segala hal baik, sebab prestasi panjenengan menunjukkan keberadaan dan kuasaan Tuhan itu sendiri. Percayalah bahwa Tuhan ingin panjenengan hidup gembira, penuh canda tawa, bukan tangis air mata. Pokoknya percayalah Tuhan ingin panjenengan berkelimpahan dalam segala hal baik, baik dalam hal yang badani maupun yang jiwani, emosi dan lain-lain. Dan percayalah bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa ingin sekali membantu panjenengan untuk mencapai semua kebaikan itu. Nah, kalau panjenengan percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan yang sesungguhnya, maka hidup panjenengan akan dianugerahi hal-hal yang nikmat. Akan ada kecukupan rezeki, kesehatan, teman-teman yang suportif, keberhasilan bisnis, keberhasilan studi, dan hal-hal lain yang memberi manfaat dan syukur. Asik toh hidup beriman dalam Tuhan yang benar? Bertobatlah por sederek bagi yang belum bertobat. Gantikan Tuhan masalah dengan Tuhan Yang Maha Kuasa yang sesungguhnya. Jangan pernah mentuhankan masalah kembali. Jadikan masalah menjadi budakmu dan hiduplah dalam iman yang penuh pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Inilah prinsip hukum tarik-menarik maupun hukum asumsi Neville Goddard. Ya, inilah intisari dari The Secret dari Ibu Rhonda Byrne itu. Salam seger waras dan terima kasih.